Hai, hello, annyeong. Welcome back to Aqua Tutur. Aquakultur bertutur. Halo Aqua Friends, ketemu lagi sama aku, Syafira, staf divisi multimedia Himakwa di Aqua Tutur episode 5. Di episode kali ini, Aqua Tutur bakal ngasih sesuatu yang baru nih buat Aqua Friends. Ada yang baru di Himakwa. Himakwa memiliki program baru yaitu KRA. Apa sih itu KRA? KRA itu merupakan kelompok riset aquakultur, merupakan program baru dari Himakwa Untidar. Untuk teman-teman pasti banyak yang belum tahu ya. Jadi KRA ini program yang dipegang oleh divisi KRPK di Himakwa Untidar. Untuk lebih jelasnya, kita bakal ngobrol langsung sama yang memegang program ini, yaitu divisi RPK, ada Mas Latif. Halo Mas Latif, apa kabar? Halo Safira dan Aqua Friends semua. Perkenalkan, nama saya Latif Dwi Cahyo dari Aquakultur Angkatan 2019. Oke, Mas Latif ini merupakan Kadif Divisi KRPK ya, Aqua Friends. Selain ada Mas Latif sebagai Kadifnya, Mas Latif juga ditemani oleh stafnya, yaitu Mbak Nesya. Halo Mbak Nesya, apa kabar? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Nidi Agustina. Saya staf dari Divisi KRPK dan Alhamdulillah hari ini kabar baik. Semoga teman-teman di sana juga demikian. Alhamdulillah ya. Oke, di sini kita bakal ngobrolin program baru nih Mbak, Mas, tentang KRA ya. Bener nggak ada program baru yang namanya KRA? KRA itu kayak apa sih Mas kepanjangannya? Yap, betul banget. Pertama, kepanjangannya terlebih dahulu ya. KRA itu merupakan akronim dari Kelompok Riset Aquakultur. Nah, sejauh ini KRA telah sampai pada timeline pendaftaran peserta. Setelah sebelumnya itu beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 15 Juli, telah mengadakan sosialisasi. Dalam sosialisasinya itu diikuti kurang lebih 40 peserta. Nah, untuk saat ini dan kedepannya adalah gencar untuk mengajak dan aktif promosi program ini di keluarga mahasiswa aquakultur. Seperti itu. Oh, oke, berarti udah berjalan ya program ini ya. Ya, benar sekali sudah berjalan. Oke. Untuk teman-teman yang masih belum tahu nih, KRA itu apa sih? Bisa dijelasin nggak, Mas, Mbak? Baik, KRA di sini merupakan sebuah sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam penelitian atau riset di bidang aquakultur, Mbak. Jadi di sini ada bidang aquakulturnya itu kan ada 4. Nutrisi pakan, kualitas air, pembenihan, dan pembesaran. Juga ada penyakit di sini. Nah, dari 4 bidang itu, bebas memilih, mau memilih bidang apa aja. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai kelompok atau judul atau ide, jangan gelisah. Jadi, nanti bakal kita carikan kelompok kalau yang belum dapat kelompok, dan kita carikan ide bareng-bareng. Intinya nanti kita bekerja sama untuk keberlangsungan KRA ini loh. Nah, di sini ada kegiatannya ngapain aja sih? Bentuk kegiatan KRA ini berupa penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa aquakultur. Pelaksanaan KRA ini dilakukan selama 1 bulan yang didampingi oleh dosen pembimbing dan juga penakal. Jadi nanti bakal ada dosen yang mendampingi kegiatan KRA ini. Nah, terus penelitian ini dilakukan secara fleksibel. Jadi nantinya dapat dilakukan di rumah masing-masing dan juga di laboratorium Fakultas Pertanian. Tergantung kondisinya nanti seperti apa begitu. Kalau kalian nggak ngikut KRA nanti rugi loh karena banyak benefit yang didapat nantinya. Begitu Mbak Syafira. Wah, bakal seru ya ternyata. Kalau emang bener kalau nggak ikut tuh bakal rugi banget nih, nggak ikut KRA. Oke, terus berarti KRA ini kan tadi udah sosialisasi. Terus kedepannya ada apa lagi nih habis sosialisasi?
Ya, menyambung dari sosialisasi, tentunya kita aktif untuk mengajak dan juga promosi mengenai program ini ke keluarga mahasiswa aquaculture agar supaya ramai-ramai untuk mengikuti kegiatan ini dan nantinya tercipta ide-ide penelitian dari KM Aquaculture. Nah, untuk tahapan berikutnya setelah terbentuknya kelompok nanti, harapannya di bulan Agustus diadakan penelitian dan juga karya ilmiah lainnya. Mungkin seperti Oke, berarti bentar lagi ya udah mulai pelaksanaan penelitiannya untuk yang perdana. Udah nggak sabar nih, ayo teman-teman jangan lupa nih ikut KRA mumpung masih masih ada pendaftaran pembukaan. Oke, tadi disinggung sama Mbak Nesya karena banyak benefitnya ya untuk ngikutin KRA ini. Benefit yang didapat ikut KRA ini apa, Mbak? Oh iya, benefit yang didapat nanti pertama di dunia pendidikan pastinya tak lepas dari penelitian toh. Maka dari itu lewat KRA kalian bisa belajar sedikit tentang dunia penelitian itu seperti apa. Kemudian karena lewat KRA kita langsung bisa penelitian sendiri bersama kelompok yang diinginkan. Dan bisa langsung didampingi oleh dosen pembimbing dan penakal. Jadi nanti kita didampingi langsung oleh dosen pembimbing. Kemudian jika kalian belum ada teman kelompok, boleh mengikuti KRA yang nantinya akan dibimbing oleh para penakal untuk mencari kelompok. Kemudian ada benefit lain, misal beruntung dapat jodoh Mbak Syafira. Wah, bisa nih. Bisa. Yang mau cari jodoh nih, bisa banget ikut. Terus lanjut ya, kita tadi udah dapat benefit, jadi teman-teman masa masih nggak tertarik sih, tertarik banget harusnya sih. Di KRA ini juga, oh ya tadi untuk daftar tuh perlu ada syarat nggak Mbak? Untuk syaratnya ada, cukup mengisi Google Form yang disediakan, kemudian memilih tema yang sudah disediakan, sudah Mbak, tinggal kita nanti membagi kelompok, terus kegiatan akan berjalan. Cuma seperti itu, sangat mudah, bukan? Wih, gampang banget itu. Bener-bener nih, Aqua Friends harus banget nih ikut KRA karena udah benefitnya banyak, terus bermanfaat juga. Manfaatnya itu sangat-sangat apa ya, banyak gitu. Nggak cuma ikut penelitian ecek-ecek, kayak cuma kalian sekarang lagi ini nih, lagi liburan. Jadi bisa nih buat latihan-latihan buat mengisi liburan kalian ke depannya juga buat cari prestasi. Nggak cuma kuliah pulang kayak gitu. Jadi ada berkegiatan gitu ya nggak? Oke, buat dari KRPK-nya sendiri nih yang punya program ini. Kalian membuat program ini pasti punya tujuan dan punya harapan ke depannya. Ini apa nih harapannya buat program ini ke depannya? Baik Mbak Syafira, harapan dari saya sendiri untuk KRA nanti ke depannya semoga bisa menjadi kelompok riset yang menghasilkan produk penelitian yang memiliki nilai kebaharuan dan pemanfaatan dalam bidang pembelajaran aquaculture. Jadi nanti kalau semisal orang tanya, kamu ikut KRA, apa nih hasilnya dari kamu ngikut kegiatan KRA? Nanti bisa dijawab tuh, aku udah punya produk penelitian gitu loh, jadi ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Nah, kan produk dari hasil penelitian ini bisa berpengaruh pada akreditasi prodi kita. Jadi yuk kita sama-sama berjuang bareng kasarannya untuk meningkatkan akreditasi kita gitu loh. Selain itu, nanti kalau semisal udah kebentuk kelompok, harapannya kita juga saling bisa bekerja sama dalam hal riset nanti. Misal kalau ada yang belum paham atau bingung, nanti bisa saling membantu antar kelompok. Jadi tidak hanya produknya hasilnya saja, tapi
di dalamnya itu tumbuh rasa kekeluargaan, rasa saling membantu, rasa saling memiliki gitu. Jadi bisa mempererat hubungan kelompok riset aquaculture itu ke depannya. Begitu Mbak Syafira. Oke. Kalau dari Kadifnya sendiri gimana nih Mas Latif? Ya, seperti yang sudah disampaikan Mbak Nesya tadi, harapannya itu luas ya. Tentunya dengan adanya KRA ini, harapannya dapat menampung atau mewadahi minat dari KM Aquaculture, khususnya dalam bidang penelitian. Selain itu juga, dengan adanya KRA, diharapkan kreativitas dari mahasiswa itu tumbuh seperti itu. Jadi, selain itu pun, mana ya, mungkin kita juga perlu support dari KM Aquaculture agar supaya ramai-ramai nih. Harapannya ramai-ramai untuk mendaftarkan diri di KRA ini dan ikut mensukseskan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Aquaculture. Seperti itu sih. Wah, baik-baik. Jadi teman-teman bisa ya untuk diimbau untuk ikut KRA kayak ini ya. Oke, mungkin cukup ya podcast kali ini. Sekian podcast episode bulan ini. Terima kasih untuk divisi KRPK, untuk Mbak Nesya, Mas Latif. Terima kasih sekali yang sudah mau mampir untuk ngobrol dan berbagi hal baru tentunya di Aquatutor kali ini. Oke, karena kita masih masa liburan semester, aku harap Aquafresh melakukan liburan dengan tetap produktif di sela-sela mengistirahatkan badan dan pikiran kalian. Dan juga tetap jaga kesehatan, ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sampai jumpa di episode bulan depan ya, bye-bye. Terima kasih Mas Latif, Mbak Nesya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Jangan lupa ikut KRA ya. Nantikan terus episode-episode selanjutnya ya. Bye-bye. Annyeong.